إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, ikhwan wa akhwati fid din, a'azzakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, memujinya atas semua limpahan taufik dan nikmatnya yang tidak henti-hentinya diberikannya kepada kita. Alhamdulillah, kembali kita dipertemukan di satu majelis yang mulia, di satu majelis yang kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kebaikan yang banyak bagi kita dalam majelis ini untuk membahas pembahasan yang sangat agung, pembahasan yang sangat mulia dalam agama, yaitu mengenal nama Allah Subhanahu wa taala yang paling agung, atau yang diistilahkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan al-ismu al-a'zam, ismullahil a'zam, nama Allah yang paling agung. Ismullahil a'zam, nama Allah yang paling agung, yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza du'iya bihi ajaba wa idza su'ila bihi a'ta. Jika seseorang berdoa kepada Allah dengan mengucapkan nama tersebut, maka Allah akan mengijabainya, mengabulkan doanya. Dan jika seseorang meminta kepada Allah dengan nama tersebut, maka Allah akan memberikan permintaannya. Sebagian orang menyangka nama Allah yang paling agung itu hanya diketahui oleh orang-orang khusus, hanya diketahui oleh makhluk-makhluk yang tertentu, yang kemudian ini pun juga dipengaruhi dengan opini ini pun juga dipengaruhi dengan banyaknya pendapat-pendapat yang tidak bersandar pada dalil dari orang-orang ahli tasawuf atau orang-orang ahli bid'ah, yang mereka mengklaim bahwa merekalah yang mengetahui nama tersebut, sehingga mereka mengaku nanti bisa mengobati orang yang sakit, mengetahui hal yang gaib, mengetahui perkara-perkara yang tersembunyi, dengan mengaku-ngaku mengetahui nama Allah yang paling agung ini. Maka alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah kepada orang-orang yang mengikuti jalan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, memberi hidayah kepada orang-orang yang mengenal jalan yang hak, mengenal petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, untuk bisa berusaha mengenal nama Allah yang paling mulia ini dengan melalui dalil sesuai dengan yang Allah perkenalkan dirinya kepada hambanya dalam ayat-ayat Al-Quran maupun dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala Al-Jawad, Maha Pemurah, Al-Muhsin, Maha berbuat baik kepada hamba-hambanya, dan kebaikan serta kepemurahan Allah yang paling besar adalah dengan Dia memperkenalkan kepada hamba-hambanya nama-namanya yang maha indah serta sifat-sifatnya yang maha sempurna, yang dengan itulah mereka bisa menyempurnakan ibadah, penghambaan diri, menyempurnakan doa-doa mereka, ketundukan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ya ikhwatu fillah, orang yang beriman
orang yang mengenal sunnah, dia tidak akan pernah jenuh dan bosan untuk mempelajari tauhid asma wa sifat. Bahkan itu merupakan gaya puncak dari kesenangannya. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, la hayata lil qulub. Tidak ada kehidupan bagi hati manusia, tidak ada cahaya dan tidak ada kesenangan kecuali dengan mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi mengenal namanya yang paling agung. Salah seorang ulama salaf ada yang mengatakan, masakinu ahli dunia kharaju minha walam yudriku aladza ma fiha. Alangkah kasihan miskin penduduk dunia, ketika mereka keluar meninggalkan dunia dalam keadaan mereka belum mengetahui apa yang paling nikmat di dunia ini. Ditanya kepada beliau, apa yang paling nikmat di dunia? Wa ma aladzu ma fiha. Apakah yang paling nikmat di dunia ini? Beliau mengatakan, ma'rifatullah wal unsu bi dzikrihi wa syauqa ila liqa'ih. Yang paling nikmat di dunia ini adalah mengenal Allah dan merasa bahagia ketika menyebut namanya, berzikir kepadanya, dan kerinduan untuk bertemu dengannya. Man ahabba liqa Allahi ahabba Allahu liqa'ahu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mencintai perjumpaan dengan Allah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala pun mencintai perjumpaan dengannya. Jadi ahlul iman adalah orang yang tidak pernah jenuh untuk mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sekaligus sebagai tanggapan terhadap sebagian ikhwah yang menyangka mempelajari asma wa sifat itu adalah perkara yang sulit. Bahkan sampai ada yang mengatakan, kalau kita berdakwah di masyarakat umum, jangan dulu sampaikan tentang asma wa sifat. Subhanallah, ini sumber kehidupan bagi hati manusia. Saat ini kita merasakan ibadah kita kering. Pendekatan diri kita kepada Allah tidak punya makna, sekedar rutinitas. Kenapa? Karena kita tidak mengenal zat yang kita sembah. Man jahila syai'an adahu, kata orang Arab ma'ruf. Barang siapa yang tidak mengenal sesuatu, maka dia akan memusuhinya. Man arafallaha bi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi ahabbahu la mahalata, kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Barang siapa yang mengenal Allah dengan nama-namanya dan sifat-sifatnya, pasti dia akan mencintai Allah. Bagaimana gambaran orang yang beribadah kepada Allah dengan cinta? Maka ibadahnya akan hidup, ibadahnya akan bermakna. Ketika salah seorang sahabat, antum tahu semua hadisnya dalam Sahih Bukhari, yang memimpin satu peperangan yang diutus oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, setiap selesai salat, sahabat ini membaca Qul huwallahu ahad. Setiap selesai rakaat, habis dia baca Al-Fatihah, baca surat, selalu diakhiri dengan Qul huwallahu ahad. Sampai ditegur oleh sahabat yang lainnya. Dalam riwayat lain, dia mendahulukan surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Yang jelas dua riwayat ini berbeda, dan dua-duanya sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ditegur oleh sahabat yang lain, dia tetap mempertahankan perbuatannya. Akhirnya diadukan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau bersabda, "Saluhu li ayyi syai'in yasna'u dzalik." Tanyakan kepadanya, apa sebabnya dia melakukan hal itu? Ketika dikatakan kepadanya, maka dia mengatakan apa? Li'annaha sifatur rahman wa ana uhibbu an aqra'a biha. Karena surat Al-Ikhlas itu menjelaskan tentang sifat-sifatnya Ar-Rahman. Jadi perhatikan, sejak di zaman para sahabat, istilah nama-nama dan sifat Allah sudah dikenal. Jadi ini bukan istilah bid'ah, karena telah disebutkan di zaman para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata sahabat ini radhiyallahu taala anhu, karena surat ini berisi tentang sifat-sifat Ar-Rahman dan aku suka untuk membaca ayat ini, membaca tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ketika diberitakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam alasan sahabat ini, maka beliau mengatakan, akhbiruhu annallaha yuhibbuh. Sampaikanlah kepada dia bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencintainya. Dalam hadis yang kedua, Rasulullah SAW bersabda, hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Kecintaanmu terhadap surat ini, maka itulah yang membuat kamu akan masuk ke dalam surga nantinya. Maka subhanallah,
karena dia mengetahui ini mengandung sifat-sifat kemuliaan bagi Allah, maka dia tidak pernah bosan membacanya. Maka saya katakan tadi, anggapan yang keliru kalau orang memahami, mempelajari asma wa sifat itu sulit atau berat. Justru ini adalah pelajaran yang paling mudah, pelajaran yang paling sesuai dengan fitrah manusia, pelajaran yang paling dibutuhkan hati manusia untuk bisa dihidupkan dan untuk bisa menjadikan ibadahnya bernilai, bermakna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Memang kalau kita pelajari dari segi membantah syubhat-syubhatnya ahlul bid'ah, kita akan kesulitan karena kita harus pahami dulu dalil-dalil akal mereka. Tapi kalau kita pahami sesuai dengan apa adanya yang ingin kita masukkan untuk jadikan keimanan dalam diri kita, kita pelajari sesuai dengan bagaimana Allah memperkenalkan dirinya kepada hambanya dalam Al-Quran dan juga dalam hadis-hadis yang sahih dari Nabi SAW, maka ini tidak akan ada kesulitannya sama sekali. Maka sekali lagi, ayyuhal ikhwatu fillah, inilah ilmu yang paling agung dalam Islam, sehingga dikatakan oleh para ulama, ilmu inilah yang paling pertama kali masuk dalam sabda Nabi SAW, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, hadis yang terkenal. Barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, maka Allah jadikan dia faqih, paham dalam agama. Tidak mungkin orang bisa mencapai kebaikan dalam agama kalau dia tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Makanya menurut istilahnya Abu Hanifah, fikih tentang akidah, tentang mengenal Allah itu yang dinamakan dengan al-fiqhul akbar. Fikih yang paling besar, fikih yang paling agung dibandingkan semua pemahaman atau ilmu-ilmu dalam Islam yang lainnya. Inilah sumber kebaikan bagi manusia. Inilah sebab manusia itu akan terarah hidupnya. Dia mengetahui tujuan hidupnya dengan baik. Saya pernah sebutkan dalam sebuah pengajian tentang makna firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun." Dan janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, tidak mengenal Allah, sehingga Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Ibnu Qayyim mengambil penjelasan dari ayat yang mulia ini, bahwa sebab manusia itu tidak terarah hidupnya, tidak mengetahui tujuan hidupnya, tidak memikirkan apa yang terbaik untuk dirinya, untuk kebaikan bagi dirinya di dunia dan di akhirat, adalah karena mereka tidak mengenal Allah. Mereka tidak memahami tauhid asma wa sifat dengan baik. Yang ini menunjukkan memahami tauhid ini dengan baik berarti akan menyelesaikan semua masalah yang kita hadapi. Masalah kekeringan dalam ibadah, masalah cinta terhadap dunia yang berlebihan, masalah tidak memikirkan kebaikan untuk diri kita sendiri, kurang khusyuk dalam ibadah, dan semua masalah-masalah yang lainnya. Jadi subhanallah, ilmu ini sangat agung dan wajar kalau diberikan perhatian besar oleh para ulama. Maka ahlul iman, orang-orang yang diberikan kesempatan untuk mengenal keimanan, mempelajari Al-Quran dengan pemahaman yang benar, demikian pula sunnah Nabi SAW dengan pemahaman para ulama ahlu sunnah, sangat rugi bagi orang-orang yang diberikan kesempatan ini kemudian dia tidak mengenal ilmu yang paling agung ini, yang merupakan kebutuhan terbesar yang dibutuhkan oleh hati manusia dalam rangka untuk membuat mereka tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dan merasakan kenikmatan ketika beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal ikhwatu fillah, mengenal Ismullahil A'zam, nama Allah Subhanahu wa taala yang paling agung, ini adalah berhubungan dengan salah satu amalan besar dalam Islam yang sangat sederhana dan mungkin sangat sering kita lakukan, yaitu doa. Doa adalah ibadah yang kita tahu bersama keutamaannya. Ad-du'a huwal ibadah, kata Nabi SAW. Doa itu dialah ibadah. Doa sering kita ucapkan, akan tetapi mungkin masih banyak di antara kita yang tidak begitu mengusahakan doa ini sebagai sumber kebaikan bagi dirinya. Salah seorang ulama salaf yang bernama Mutarrif ibnu Abdillah ibnu Syikhir
perawi hadis yang terkenal dari kalangan tabi'in. Terpercaya, sangat kuat dalam meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah mengatakan, "Tadzakartul khaira." Aku pernah mengingat-ingat kebaikan. Menghitung-hitung kebaikan. Fa idzal khairu katsir. Maka serta-merta aku dapati kebaikan itu banyak. Ada salat, ada sedekah, ada berpuasa, ada haji, ada umrah, banyak sekali kebaikan. Maka bagaimana agar aku bisa memiliki kebaikan yang sekian banyak tersebut? Kata beliau, fa idzal khairu kulluhu biyadillah. Maka ternyata aku ingat kebaikan itu semua ada di tangan Allah. Karena dialah yang mampu untuk memberikan taufik bagi manusia agar bisa melaksanakan semua kebaikan. Akhirnya beliau menyimpulkan, fa'idzan ad-du'a'u huwa miftahul khair. Kalau demikian, doa itu dialah kunci segala kebaikan. Fa'idzan, kata beliau, fa'idzan ad-du'a'u huwa jima'ul khair. Ya. Jadi kalau demikian, doa itu dialah penghimpun segala kebaikan. Penghimpun segala kebaikan. Subhanallah, siapa di antara kita yang menyadari bahwa ternyata doa itu demikian kuat pengaruhnya dalam memberikan kebaikan bagi diri kita? Siapa yang di antara kita yang tidak menginginkan bagi dirinya untuk bisa melaksanakan kebaikan? Bisa melaksanakan sholat dengan khusyuk, bisa memiliki kekuatan ibadah sebagaimana para ulama salaf, sehingga tidak cuma sekedar kita mengaku sebagai salafi, ternyata ibadah kita sangat jauh dari mereka. Siapa di antara kita yang tidak ingin dimudahkan kebaikan-kebaikan dalam dirinya dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala? Ulama ini mengatakan doa ternyata penghimpun segala kebaikan. Cuman masalahnya kita kurang perhatian dalam doa kita. Doa kita ucapkan sambil lalu. Antum semua tahu ucapan yang terkenal dari Umar Ibn Khattab yang mengatakan, "Innila ahmilu hammal ijabah." Aku tidak membawa ambisi untuk dikabulkan. Keinginan untuk dikabulkan kita punya, tapi bukan ini target utama. Kata beliau apa? Wa innama ahmilu hammad du'a. Tapi yang aku bawa adalah keinginan untuk selalu berdoa. Karena ini sudah merupakan kebaikan. Kenapa demikian? Kata beliau, fa idza ulhimta du'a fa innal ijabata takunu ma'ahu. Karena kalau telah diberikan ilham kepada dirimu untuk selalu berdoa, maka ketahuilah pengabulan terhadap doamu itu akan selalu bersama semangatmu dengan berdoa. Jadi doa ini kedudukannya sangat mulia dalam Islam, kedudukannya sangat tinggi, sehingga orang-orang soleh yang terdahulu menjadikan doa itu sebagai bentuk ibadah rutin yang mereka lakukan dalam semua keadaan. Doa inilah yang menunjukkan atau yang menggambarkan tentang arti seorang hamba yang sebenarnya. Antum tahu semua kata-kata hamba, al-abdu, yang dari situlah diambil kata-kata ibadah. Itu secara bahasa artinya adalah goyatul hukma goyatul zul, ya. Puncak kecintaan yang disertai dengan puncak ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan, semua ini terkumpul pada doa. Dengan berdoa berarti orang merendahkan dirinya di hadapan Allah. Dengan berdoa berarti dia menunjukkan rasa butuh dan selalu tergantungnya kepada Allah. Kalau antum ingat, pernah saya juga menyampaikan pengajian, Ibnu Qayyim waktu menjelaskan makna taufik, beliau mengatakan justru inilah arti daripada taufik. Kunci taufik itu adalah selalu menunjukkan rasa butuh, bersandar, berharap dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Orang-orang yang jahil yang tidak mengenal agama, mereka mengatakan kebaikan itu dengan sekedar banyak atau rajin beribadah secara zahir. Tapi hati mereka, ketergantungan mereka kepada Allah tidak dihiraukan. Ini bukan orang yang mendapatkan taufik dari Allah. Jadi taufik itu adalah dengan selalu bergantung kepada Allah. Maka orang yang selalu mengusahakan agar doanya itu selalu dibenahinya, diperbaikinya, agar mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala,
maka tidak lain mereka ini adalah ahlu taufik. Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan, fa idza futiha famata fatahallahu famata a'tallahu lil abdi hadzal miftah faqad arada an yaftaha lahu. Maka ketika Allah ingin membukakan pintu, memberikan kunci taufik kepada seorang hamba, yaitu dengan apa? Dengan hamba ini selalu memperhatikan doanya, memperhatikan adab-adab dalam berdoa, mengusahakan sewaktu dia berdoa dengan benar-benar memenuhi syarat-syarat supaya Allah mengabulkannya, maka orang inilah yang Allah kehendaki untuk dibukakan pintu taufik bagi dirinya. Jadi subhanallah ayyuhal ikhwatu fillah, saat ini kita banyak mengalami masalah dalam urusan dunia kita, dalam urusan agama kita, terlebih-lebih lagi dalam masalah keimanan kita, masalah mencari rezeki yang halal, masalah mengatur urusan rumah tangga kita, hubungan kita dengan masyarakat, mendakwai keluarga kita, orang tua kita. Kita mengeluh. Sementara sebenarnya semua itu ada di tangan Allah. Kunci untuk bisa menjadikannya semua baik. Tapi kenapa tidak berusaha untuk kita manfaatkan kunci tersebut dengan sebaik-baiknya? Tidak berusaha kita memperbaiki doa-doa kita dengan sebaik-baiknya. Ini yang jadi masalah. Sehingga waktu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hanya sekedar mengucapkan tanpa ada upaya untuk memperbaiki atau meningkatkan kualitas daripada doa itu sendiri agar dimudahkan pengabulannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah diantara yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan namanya yang paling agung. Dengan namanya yang paling agung, Ismullahil A'zam. Di antara hadis-hadis ini ana yakin sudah antum pernah dengarkan. Cuman setelah saya menanyakan beberapa ikhwah, sangat jarang yang menghafal hadis ini. Padahal setiap hari dia butuh untuk berdoa. Ini sangat heran sekali. Di kitab Sifat Salat Nabinya Syekh Al-Albani, hadis-hadis ini disebutkan di penjelasan tentang doa-doa yang dibaca sebelum salam. Dan dari dulu buku ini sudah diterjemahkan. Tapi anehnya sangat jarang di antara kita yang berusaha untuk menghafalnya. Untuk kita jadikan sebagai zikir yang kita ucapkan dalam doa kita agar memudahkan doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa hadis yang menjelaskan masalah ini, di antaranya hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad, Abu Daud dan yang lainnya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam sami'a rajulan yaqul. Dari Anas bin Malik radhiyallahu, semoga Allah meridhoinya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengarkan seseorang yang berkata dalam doanya sewaktu dia setelah membaca tahiyat sebelum salam, Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak al-mannan ya badi'as samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum inni as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca atau mendengarkan seseorang yang berdoa, "Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu dengan aku mempersaksikan bahwa Engkaulah yang memiliki alhamd, segala puji. Bagimulah segala puji. Tidak ada sembahan yang benar kecuali Engkau semata-mata dan tidak ada sekutu bagimu. Al-Mannan, yang maha memberikan minnah, anugerah kepada manusia. Badi'as samawati wal ard, yang menciptakan langit-langit dan bumi tanpa ada contoh sebelumnya. Ya dzal jalali wal ikram, wahai zat yang memiliki keagungan dan kemuliaan." Dalam riwayat ada tambahan, inni as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Sesungguhnya aku meminta kepadamu surga dan berlindung kepadamu dari neraka. Ketika mendengarkan ucapan sahabat yang membaca doa ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laqad sa'altallaha bismihil a'zam alladzi idza du'iya bihi ajaba wa idza su'ila bihi a'ta."
sungguh-sungguh kamu telah meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan namanya yang paling agung, yang jika seseorang berdoa kepada Allah dengannya maka dia akan mengabulkannya, dan jika seseorang meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengannya maka dia akan mengabulkan permintaannya. Ini hadis yang sahih, salah satu di antara hadis yang menyebutkan tentang Ismullahil A'zam, nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang paling agung. Kemudian hadis yang kedua juga diriwayatkan oleh Ashabus Sunan, Abu Daud, Nasai, Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Al-Hakim. Juga hadis ini dinyatakan sahih oleh para ulama. Dari Buraidah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengarkan seseorang yang mengucapkan dalam doanya, Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu dengan aku mempersaksikan bahwasanya tidak ada sembahan yang benar kecuali Engkau, yang Maha Tunggal, As-Samad, yang Maha sempurna dan bergantung kepadanya semua makhluknya, yang tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya. Ketika mendengarkan ucapan ini atau mendengarkan doanya sahabat ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laqad sa'alallaha bismihil a'zam alladzi idza su'ila bihi a'ta wa idza du'iya bihi ajab. Sungguh orang ini telah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan namanya yang paling agung, yang kalau Allah Subhanahu wa taala diminta dengannya maka dia akan penuhi permintaannya, dan kalau seseorang berdoa dengannya maka Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa tersebut. Ini diantaranya. Kemudian juga ada beberapa ayat yang lainnya, beberapa hadis yang lainnya yang menyebutkan tentang Ismullahil A'zam. Misalnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ismullahil A'zam alladzi idza du'iya bihi ajaba fi thalathi suwarin minal Qur'an. Nama Allah yang paling agung, yang jika seseorang berdoa dengannya maka Allah akan kabulkan, itu terdapat dalam 3 surat dari Al-Qur'an. Surat Al-Baqarah, surah Ali Imran, sama surat Thaha. Jadi dari semua hadis-hadis sahih yang ada, memang Nabi SAW tidak menyebutkan ta'yinnya atau tidak menyebutkan apakah nama Allah Subhanahu wa taala tersebut. Ini sebagai ujian bagi manusia agar mereka lebih semangat mempelajari semua nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kata sebagian dari para ulama, tujuannya seperti menurut pendapat kebanyakan para ulama tentang masalah malam Lailatul Qadar yang disembunyikan. Kenapa malam tersebut tidak disebutkan secara langsung oleh Nabi SAW, supaya apa? Agar tidak membuat seseorang bersandar kepada pengetahuan tersebut sehingga dia cuma beribadah pada malam itu saja dan meninggalkan semangat beribadah pada malam-malam yang lainnya. Demikian pula nama ini. Kalau seandainya seorang mengetahuinya maka dia akan mempelajari itu saja dan meninggalkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang maha indah lainnya, yang mengandung sifat-sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala lainnya. Maka ini diantara rahasianya. Oleh karena itulah para ulama berijtihad, dan ini termasuk seutama-utamanya ilmu yang perlu kita bahas agar kita mengetahui manakah diantara nama Allah Subhanahu wa taala tersebut yang paling mulia dan jelas. Ya, Allah Subhanahu wa taala akan membukakan taufiknya untuk memahami ini sesuai dengan kesungguhan manusia dan sesuai dengan ilmu mereka. Diterangkan oleh para ulama sewaktu membahas tentang nama Allah Subhanahu wa taala, misalnya Al-Fattah. Al-Fattah ini artinya maha membuka hidayah bagi manusia, membuka pintu-pintu kebaikan bagi manusia, memutuskan hukum di antara mereka. Diterangkan oleh mereka bahwa Al-Fatah yang Allah berikan kepada manusia, dibukakannya pintu-pintu kebaikan. Yang paling utama adalah pintu-pintu kebaikan dalam iman.
yaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kata mereka jelas yang paling besar mendapatkan bagian dari semua itu adalah para nabi alaihi wassalatu wassalam dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Para nabi, setelah itu orang-orang yang dibawa mereka keimanannya, sampai terakhir orang-orang awam dari kalangan kaum mukminin, dan semua orang yang beriman mendapatkan bagian dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala tersebut. Yang akan diharamkan atau dihalangi mendapatkannya adalah cuma orang-orang kafir. Oleh karena itu dari sinilah para ulama berusaha untuk berijtihad menentukan mana di antara nama-nama tersebut yang dimaksud sebagai Ismullahil A'zam, nama Allah Subhanahu wa taala yang paling agung, yang paling mulia, yang dengan itu Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan pengabulan doa dan permohonan hambanya yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama tersebut. Para ulama menyebutkan, mungkin saya perlu bawakan di sini sesuai dengan pembahasan kita. Imam Syaukani menyebutkan sampai ada sekitar 40 pendapat dalam masalah ini. Imam Suyuti membawakan cuma 20 pendapat saja. Yang jelas seperti saya katakan tadi, sekian banyak dari pendapat-pendapat tersebut banyak yang tidak berdasarkan dalil. Apalagi orang-orang ahlul bid'ah yang mereka selalu mengklaim setiap keutamaan dalam Islam bahwa mereka lah yang memilikinya. Itu juga ikut andil dalam hal ini dengan membawakan berbagai berita-berita yang tidak benar tentang nama Allah Subhanahu wa taala yang paling agung. Ada juga yang pakai hadis-hadis yang palsu, cerita-cerita yang dikarang-karang, dan berbagai kebohongan-kebohongan dan khurafat-khurafat. Pendapat yang paling dekat kepada kebenaran, yang paling sesuai dengan dalil dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu cuma sekitar 3 pendapat. Sekitar 3 pendapat dalam masalah ini. Yaitu pertama, pendapat yang mengatakan bahwa nama Allah Subhanahu Wa Taala yang paling agung adalah lafzul jalalah Allah. Jadi nama Allah Subhanahu Wa Taala. Nama Allah Subhanahu Wa Taala yang diartikan oleh Ibnu Abbas artinya adalah Dzul ubudiyati wal uluhiyati lil khalqi jami'an. Artinya Allah, nama Allah adalah zat yang memiliki ubudiyah, hak untuk diibadai dan untuk disembah oleh semua makhluknya. Karena nama Allah Subhanahu wa taala inilah, jadi lafaz Allah inilah merupakan nama Allah yang paling kita kenal, dan nama ini bahkan ketika disebutkan dalam Al-Quran selalu nama-nama yang lain jika digandengkan dengannya berfungsi sebagai sifat, sementara nama ini tidak pernah dijadikan sebagai sifat, karena nama ini adalah nama Allah Subhanahu wa taala yang paling dikenal dan yang paling khusus bagi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan nama-nama yang lainnya. Mungkin antum juga pernah dengar pembahasan bahwasanya kata para ulama ada 3 nama Allah yang merupakan tempat kembali semua asmaul husna, semua kandungan dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang maha indah. Yang paling pertama kali adalah Allah, yang kedua nama Allah Ar-Rabb, dan yang ketiga Ar-Rahman. Nama Allah Ar-Rahman. Maka nama Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling khusus di antara kesemuanya. Oleh karena itu, pendapat yang paling terkenal di kalangan para ulama seperti diterangkan oleh Syekh Abdul Razak dalam menentukan nama Allah yang paling agung adalah lafzul jalalah Allah. Pendapat inilah yang dikuatkan oleh beberapa ulama tabi'in seperti Amir Asy-Sya'bi, kemudian Abu Sya'tha. Demikian pendapat ini juga yang dipilih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala dan juga Syekh Abdul Razak dalam kitab Fiqh Asma'il Husna. Bahkan beliau menukil ucapannya Imam Ahlus Sunnah yang terkenal Abu Abdullah Ibnu Mandah dalam kitabnya At-Tauhid, Kitab Tauhid. Ketika beliau menguatkan nama ini, beliau mengatakan fasmuhu Allah ma'rifatu dzatihi. Mana Allah azza wa jalla khalqahu ayyatasamma bihi ahadun min khalqihi aw yud'a bismihi ilahun min duni ja'alahu awwalal imani
wa amudal islami wa kalimatal haqqi wal ikhlasi wa mukhalafatal adadi wal isyraki fihi. Nama Allah, yaitu Allah, adalah nama yang memperkenalkan zatnya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mencegah atau melarang makhluknya, siapapun dia, untuk memiliki nama dengan nama ini, atau memanggil sembahan lain dengan nama ini. Allah jadikan nama ini sebagai awal keimanan dan sebagai tiang sandaran Islam, juga sebagai kalimat yang benar dan kalimat ikhlas, serta menyelisihi segala bentuk persekutuan dan kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ini diantara para ulama yang menguatkan nama ini, karena nama inilah yang juga paling banyak disebutkan dalam Al-Quran diantara nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga memiliki banyak khasais, ya, keistimewaan yang tidak dimiliki oleh nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala yang lainnya. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, ini yang masyhur dari pendapat yang dipilih oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, yaitu Al-Hayyu Al-Qayyum. Perlu diketahui yang nama Allah tadi, itu nama ini yang disebutkan di dalam semua hadis yang menerangkan tentang Ismullahil A'zam, nama Allah yang paling agung. Adapun nama Al-Hayyul Al-Qayyum, pendapat yang kedua, ini sebagian hadis menyebutkannya, tapi sebagian yang lain tidak menyebutkannya. Pendapat yang kedua, Al-Hayyu Al-Qayyum, karena kedua nama ini benar-benar memiliki kandungan yang sangat agung, yang meliputi semua sifat-sifat kesempurnaan Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah pendapat yang dipilih oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, juga dipilih oleh Syekh Ibnu Utsaimin. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, seperti yang Anda bawakan di makalah, juga memilih pendapat ini. Ibnu Qayyim menjelaskan dalam kitabnya Zadul Ma'ad tentang kandungan dari nama ini. Beliau mengatakan, fa inna sifatal hayati mutadhamminatun li jami'i sifatil kamali mustalzimatun laha. Sifat al-hayat, kehidupan, maha hidupnya Allah, ini mengandung semua sifat-sifat kesempurnaan dan mencakup semua sifat-sifat tersebut. Ini sifat al-hayah, maha hidup. Sedangkan sifat al-qayyum, maha tegak dan menegakkan makhluknya. Wa sifatul qayyumiyati mutadhamminatun li jami'i sifatil af'al. Sifat ini mengandung semua perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Walihada, kata beliau, walihada kana ismullahil a'zamul ladzi idza du'iya bihi ajaba wa idza su'ila bihi a'ta huwa ismul hayyul qayyum. Oleh karena itu, nama Allah subhanahu wa ta'ala yang paling agung, yang jika seorang berdoa dengannya maka akan dikabulkan doa tersebut, dan jika seseorang meminta dengannya maka akan dipenuhi permintaannya, adalah nama Al-Hayyu Al-Qayyum. Inilah pilihan Imam Ibnu Qayyim yang saya katakan tadi, juga diikuti oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahumullahu ta'ala. Juga ini pendapat yang kuat secara dalil, akan tetapi pendapat ini lemah karena sebagian dari hadis-hadis yang menyebutkan tentang nama Allah subhanahu wa ta'ala yang paling agung tidak menyebutkan nama ini. Pendapat yang ketiga, ini pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Dan ini adalah pendapat yang menghimpun semua pendapat yang ada di dalam permasalahan ini. Oleh karena itu, pendapat inilah yang secara pribadi anak anggap lebih dekat kepada kebenaran, dan Allah subhanahu wa ta'ala yang lebih mengetahui tentang yang benar dalam masalah ini. Yaitu pendapat yang mengatakan bahwasanya nama Allah yang paling agung itu bukanlah nama tertentu, tapi dia adalah jenis. Jadi sekumpulan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala yang maha indah. Kenapa demikian? Mereka beralasan bahwa nama Allah subhanahu wa ta'ala terbagi dua secara umum. Ada nama Allah yang hanya mengandung satu sifat, atau dua sifat, atau sifat-sifat yang terbatas.
Ini kalau antum belajar kaidah-kaidah asma wa sifat, antum akan mengenal masalah ini dengan baik. Bagaimana apa ini kita memahami ketika kita mendapatkan Allah mendapatkan keterangan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala, satu nama Allah Subhanahu Wa Taala yang maha indah. Kemudian dari situ kita akan mengambil kesimpulan sifat. Ada nama yang hanya mengandung satu sifat, ada dua sifat atau sifat yang terbatas. Sementara ada nama-nama lain yang mengandung semua sifat-sifat kesempurnaan. Semua sifat-sifat kesempurnaan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya tadi seperti nama Allah Ar-Rabb. Kemudian yang memiliki rububiyah terhadap alam semesta, yang mengatur, menciptakan dan memberlakukan semua urusan di alam semesta ini. Kemudian nama Ar-Rahman, luas maknanya. Nama Allah As-Samad. Samad ini artinya yang maha sempurna dan bergantung seluruh makhluknya kepadanya. Termasuk nama Al-Hayyu Al-Qayyum juga termasuk dalam pengertian nama ini. Kemudian nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang lainnya seperti Al-Majid, Al-Hamid, yang maha terpuji, yang maha mulia, yang maha agung, semua nama-nama tersebut adalah nama-nama yang mengandung arti yang sangat luas, mencakup semua sifat-sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jenis yang kedua inilah yang disebut sebagai Ismullahil A'zam. Nama Allah Subhanahu wa taala yang paling agung. Maka ini pendapat yang mencakup semua permasalahan atau pendapat yang ada dalam masalah ini. Oleh karena itulah ini yang merupakan pendapat yang insya Allah lebih dekat kepada kebenaran, dan pendapat inilah yang dikuatkan oleh Syekh Abdul Rahman As-Sa'di dan para ulama yang lainnya. Maka dari sini mungkin ada timbul pertanyaan, kenapa ada pembahasan mengenai nama Allah itu ada yang luas maknanya, ada yang sempit maknanya, berarti nama Allah itu berbeda-beda tingkatan-tingkatannya. Maka jawabannya iya. Ibnu Taimiyah bahkan menukil ijma, sepakat para ulama mengatakan nama-nama dan sifat-sifat Allah itu satu sama yang lainnya ada yang lebih utama dibandingkan yang lain. Sebagiannya lebih utama dibandingkan sebagian yang lain. Dari segi apanya? Jelas. Kalau dari segi yang mengucapkannya, yang berfirman Allah Subhanahu wa taala, jelas semua adalah sifat Allah dan semua mulia. Tidak ada yang lebih utama. Tapi kalau ditinjau dari segi kandungannya jelas tidak akan mungkin dikatakan misalnya kandungan dari surat Al-Ikhlas yang merupakan firman Allah sama dengan surat misalnya Al-Masad tentang Abu Lahab. Jelas berbeda. Tentang misalnya surat tentang yang menerangkan tentang orang-orang munafik dengan ayat kursi misalnya. Jelas berbeda. Makanya Nabi SAW mengatakan ayat kursi sebagai a'zamu ayatin fil Quran. Surat yang paling agung dalam Al-Quran dalam hadis yang sahih. Demikian pula surat Al-Fatihah a'zamu suratin fil Quran. Surat yang paling agung dalam Al-Quran. Ayat kursi dibilang surat Al-Ikhlas disebutkan oleh Nabi SAW, innaha la ta'dilu thulutsal Quran. Sebanding dengan sepertiga dari Al-Quran. Maka dari segi kandungannya, nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala berbeda-beda dan bertingkat-tingkat. Ada yang lebih utama satu dibandingkan yang lain. Oleh karena itulah dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha kataba kitabatan wa huwa indahu fawqal arsy, inna rahmati sabaqat ghadabi." Wa fi riwayatin taglibu ghadabi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menulis satu kitab yang ada di sisinya di atas arsy. Isinya apa? Sesungguhnya rahmatku mendahului atau mengalahkan kemurkaanku. Ini jelas merupakan pernyataan tegas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa sifat rahmatnya Allah lebih utama daripada sifat kemurkaannya. Allah mampu untuk murka, untuk melakukan apa saja yang diinginkannya, bahkan mengazab semua penduduk yang ada di langit dan di bumi ini. Tapi karena sifat rahmatnya lebih tinggi, lebih utama, maka Allah Subhanahu wa taala tidak melakukan semua itu meskipun dia mampu untuk melakukannya dan tidak ada yang bisa mencegahnya. Innallaha azza wa jalla law azzaba ahla samawatihi wa ahla ardihi la'azzabahum wa huwa ghairu zalimin lahum. Kata Rasulullah SAW. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala seandainya dia mengazab penduduk langit-langit dan penduduk bumi semuanya,
maka dia maha mampu untuk melakukan semua itu dalam keadaan dia tidak dikatakan berbuat zalim kepada mereka. Walau rahimahum kanat rahmatuhu khairan lahum min a'malihim. Dan seandainya dia merahmati mereka, maka sungguh rahmatnya Allah lebih baik bagi mereka daripada amal-amal perbuatan mereka. Jadi ini menunjukkan bahwa sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, nama-namanya satu sama yang lainnya lebih utama dibandingkan yang lain dalam segi kandungannya. Ditambahkan juga oleh Syekh Utsaimin juga dalam segi pengaruhnya terhadap manusia. Dalam segi pengaruhnya dalam memberikan nasihat kepada manusia, peringatan kepada manusia. Ada ayat yang panjang, misalnya seperti ayat yang paling panjang dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu. Ayat tentang utang, adab-adab utang. Ini ayat yang paling panjang. Maka jelas pengaruh ayat ini tidak sebesar pengaruhnya dengan ayat-ayat yang lain yang di situ Allah menasihati tentang kebenaran, memperingatkan dari sifat-sifat yang buruk, yang di situ ada keterangan tentang sifat-sifat yang indah dari yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Ini juga bukti yang menunjukkan bahwasanya nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu ada yang lebih utama satu dibandingkan yang lainnya. Yang jelas, kesimpulan dari pembahasan kita telah kita ketahui tadi bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang nama Allah Subhanahu wa taala yang paling agung. Untuk memudahkan bagi kita agar bisa mengamalkan nama Allah yang paling agung, maka tidak lain yang paling mudah adalah dengan menghafal doa ini. Menghafal doa yang diucapkan oleh sahabat yang didengar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang saya bacakan tadi dua macam doanya. Untuk kemudian doa tersebut kita ungkapkan sebelum menyampaikan permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah cara yang paling utama untuk bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan namanya yang paling agung, karena jelas-jelas dalam doa ini dijamin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam terkandung Ismullahil A'zam. Bahkan inilah termasuk pengamalan yang paling utama terhadap firman Allah Subhanahu wa taala yang terkenal, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang maha indah, maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama tersebut. Jadi menghafal doa ini, saya katakan tadi di terjemahan kitab sifat salat Nabi juga ada dengan terjemahannya sekaligus. Antum fotokopi kemudian dihafalkan untuk kemudian diungkapkan dalam doa kita sebelum kita menyampaikan permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ditambah lagi dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang maha indah yang lainnya yang telah kita pelajari, kita ungkapkan sesuai dengan permintaan kita. Kita sebutkan nama Allah yang sesuai dengan permintaan tersebut. Kita tambah dengan adab-adab yang lainnya dengan membaca salawat, kemudian beberapa adab yang lainnya, maka insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan pengabulan dan permohonan yang kita minta kepadanya, utamanya untuk kebaikan-kebaikan dunia, apalagi kebaikan-kebaikan dalam agama dan hal-hal yang berhubungan dengan keimanan kita. Demikianlah ini yang saya ingin sampaikan dalam kesempatan malam hari ini tentang nama Allah Subhanahu wa taala yang paling agung. Tentu saja ini merupakan pembahasan yang ringkas. Selebihnya bisa antum baca di makalah yang saya siapkan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita semua untuk mengenal keindahan nama-namanya dan kesempurnaan serta kemuliaan sifat-sifatnya, yang dengan itulah kita akan mencapai kedudukan-kedudukan yang mulia, kedudukan-kedudukan yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam agamanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufiknya kepada kita untuk berpegang teguh dengan agamanya sampai kita meninggal dunia. Saya cukupkan. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Amin dulu ya.